Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya kedatangan produk dari Autolike, yaitu sebuah bohlam LED dengan tipe soket H4. Untuk bohlam LED ini termasuk kelas premium ya. Harganya juga nggak bisa dibilang murah. Untuk soket H4 harganya di 1.100.000 untuk sepasangnya. Ada juga soket yang H11 variannya atau H16, H8, H9 itu sama ya, di 980.000. Kemudian varian lainnya dia ada dua warna color temperatur di 6000 Kelvin putih bersih, kemudian 4300 Kelvin warm white. Jadi bukan tiga warna melainkan satu warna yang bisa kita pilih, warna putih atau warm white, warna putih agak ke kuning. 3000 Kelvin saya nggak ada cek karena cuma dua varian warna, 4300 dan 6000 Kelvin. Jadi bukan yang tiga warna. Sebenarnya kalau untuk bohlam LED atau yang bilet ya, saya lebih menyarankan pakai yang satu warna. Kuning ya kuning, putih ya putih. Jarang saya ada temui untuk bohlam LED ataupun sebuah proyektor biled yang pakai tiga warna maksimal hasil cahayanya kalau dibanding dengan satu warna. Dia warnanya itu warm red atau putih kuning, tapi cuma pakai satu mode warna saja, nggak pakai putih atau pakai 3000 Kelvin ya. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjual. Di dalam dus ini sudah ada sepasang untuk bohlam LED dari Autolike, tipenya P3 ya, dengan soket H4, warna temperaturnya 4300 Kelvin. Ada soket H11 juga. Kita coba lihat isi di dalam dusnya. Di dalamnya ada sepasang untuk bohlam LED-nya ya. Ini ada buku instruksi manualnya, dan pemasangannya tentu saja dia PNP tanpa harus penambahan relay dan perubahan soket, asalkan soketnya sesuai. Dari packagingnya di sini terlihat mewah ya, dan terasa premium untuk sebuah bohlam LED ya. Kita coba ambil salah satunya. Tentu saja dia drivernya eksternal ya, terpisah, materialnya aluminium, dan pembungkus kabelnya juga terasa bagus di sini ya. Soket H4 seperti ini, 3 cabang. Kemudian kita coba lihat di body LED-nya. Nah, di sini dia pakai triple head pump, 3 head pump atau 3 pipa tembaga untuk sistem pendinginnya. Bodi aluminium casing dan ada kipasnya di sini ya. Kalau saya perhatikan dari build quality-nya, jujur saja ini bagus ya. Nah sih, untuk build quality-nya bagus. Dari potongan-potongan heatsink dan pengecatannya, ini bisa kalian perhatikan sendiri. Dan emitter chips yang digunakan dia pakai yang 3570. Untuk di mode low beam ini chips low beam, ini mode high beamnya ya. Di mode low beam dia pakai yang 3570 3 core besar ya ukurannya. Kemudian yang di mode high beam dia pakai 3570 juga tapi 6 core ya. Posisinya ini di bawah ya, ini di bagian atas nih. Untuk lepengan soket masih bisa kita lepas pasang, di adjust seperti ini. Kalau untuk powernya saya kurang tahu ya powernya berapa, kira-kira di 60-70 watt. Nanti kita coba lihat untuk real powernya. Kita coba lihat untuk real powernya. Di sini saya sudah siapkan power supply 12 volt DC dengan tegangan di 13,6 volt. Untuk LED dari Autolike ini dengan tipe P3 ini hanya bisa bekerja di 12 volt DC, berarti di 9 sampai 16 volt DC. Di mobil truk yang 24 volt ini nggak bisa digunakan. Motor mobil ini bisa pakai yang 12 volt DC. Dan saya sudah cek tadi polaritasnya bisa di random atau dibolak-balik ya. Karena drivernya sudah CAN bus. Soketnya H4 kita coba colok dulu. Oke, dan kita coba lihat untuk start awal pada bohlam LED Autolike P3 ini. Oke, ini mode high beam. Kita coba lihat di mode low beam, startnya itu di 70, maaf ini agak silau ya mata saya, 75 watt, luar biasa di mode low beam ya. Kalau di mode high beamnya sama ya. Oke, ini di 76 watt di mode high beam. Di mode low beam di 74 watt, tadi startnya 75 watt ya. Dan pada saat di mode high beam, nah ini low beam, chips emitter low beam mati ya, jadi berganti ke high beam. Sistem seperti ini akan bagus atau pedas ya pada mode high beamnya. Kemudian kita coba lihat warna temperaturnya, dia putihnya itu agak ke kuningnya. Jadi kuningnya itu bukan kuning pekat ya, mirip sama halogen standar ya, tapi tentu saja ini bisa lebih terang ya. Tapi luar biasa loh nih, saya nggak sanggup ya lihat langsung ke titik LED-nya karena terang sekali dan padat sekali cahayanya. Untuk di mode high beam 73 watt ya di sini. Di mode
low beam 72 watt, startnya tadi di 75 watt di mode low beam dan 76 watt di mode high beam ya. Ini high beam, ini low beam, high beam. Suara kipasnya di sini kencang. Untuk sistem pendinginnya ada kipas, body heatsink dan material tembaga dengan 3 head pump di sini. Kita coba tunggu dulu beberapa menit hingga 15 menit lebih ya. Kita coba lihat untuk power stabilnya berapa, yang startnya tadi di low beam 75 watt dan high beam di 76 watt. Oke, jadi ini sudah lebih dari setengah jam saya nyalakan. Power stabil yang saya dapatkan di mode low beam 63, sekian watt, yang startnya tadi di 75 watt. Untuk di mode high beam stabilnya di 63 watt juga, yang startnya tadi di 76 watt. Lebih dari 10 watt ya turunnya, tapi untuk power segini ideal ya, ideal untuk listrikan di mobil powernya. Masih tergolong mirip-mirip sama halogen standar untuk powernya, dan ini sih bagus ya untuk power pada sebuah bohlam LED di atas 60 watt tapi di bawah 70 watt. Jadi powernya memang gak stabil-stabil sekali, jarang ada bohlam LED yang power tinggi dan bisa stabil sih. Kita coba ukur untuk temperatur panasnya. Untuk di bodi kipasnya ini di 50-an derajat Celcius. Kemudian kita coba lihat di titik LED-nya ya. Paling tinggi yang saya hitung di sini 74, 77, 80. Oke, 82. Kita coba balik. Oke, di 80, rata-rata di angka 70 derajat Celcius. Paling tinggi itu di 82 derajat Celcius. Dan untuk sebuah bohlam LED di atas 60 watt itu bagus ya untuk penyerapan panasnya. Jangan samakan sama biled ya, karena bohlam LED ini dia sistem pendingin heatsinknya kecil dan kipasnya juga kecil. Untuk di 80 derajat Celcius itu tergolong bagus ya untuk sebuah bohlam LED. Apalagi powernya di atas 60 watt dan dia pakai triple head pump, yang ini akan sangat bagus dalam penyerapan panasnya. Terbukti hanya di 82 derajat Celcius ya. Jadi untuk penyerapan panas pada bohlam LED ini tergolong bagus dan powernya juga ideal di sini. Walaupun nggak stabil, turunnya lebih dari 10 watt ya, tapi untuk power stabilnya di sini ideal. Warna temperaturnya bagus ya, 4300 Kelvin. Oke, setelah saya hitung untuk power pada bohlam LED dari Autolek dengan tipe P3 ini, powernya start di 75 watt dan stabil di angka 63 watt. Walaupun penurunannya lebih dari 10 watt, tapi stabil di angka 63 watt itu ideal ya, dan bagus ya untuk powernya yang di 60 watt. Dan untuk temperatur panasnya di body LED itu 82 derajat Celcius. Untuk sebuah bohlam LED dengan power di atas 60 watt itu bagus ya penyerapan panasnya, karena dia pakai triple head pump, yang ini akan sangat bagus sekali penyerapan panasnya. Karena kalau kita coba bandingkan sama halogen standar bisa lebih dari 110 derajat Celciusnya. Nah, selanjutnya saya akan coba pasang di mobil dan kita coba hitung untuk lux pada bohlam LED ini. Dan juga pada video ini saya akan coba test drive untuk bohlam LED ini di jalan pada malam hari. Jadi yang kemana-mana, simak terus videonya. Kita coba lihat hasil dari bohlam LED Autolek dengan tipe P3 ini. Oke, jadi di sini saya akan coba test drive untuk bohlam LED ini di mobil Suzuki R3 dengan headlamp soket H4, dan pemasangannya tentu saja PNP tanpa penambahan relay atau perubahan soket, asal soketnya sesuai. Contohnya di sini terpasang bohlam halogen ya yang 60/55 watt. Saya coba tunjukkan cara pemasangannya. Kita nggak perlu repot-repot ke bengkel, cukup kerjakan di rumah dengan tangan kosong pun bisa di sini. Di sini saya akan coba lepas dulu bohlam standarnya. Ini soketnya kita cabut ya. Kalau misalnya keras, kita tinggal goyang-goyangin sedikit sambil tarik ke belakang, cabut, kemudian kita tarik karetnya, lalu kita buka pengait bohlamnya.
Ini pengaitnya. Lalu kita ambil bohlamnya yang 60/55 watt, jadi powernya tergolong mirip-mirip lah. Sebelum itu kita pasang dulu lempengan soket LED-nya ya di sini. Posisinya yang ini di atas ya. Lalu nih pengaitnya kita kunci. Kemudian kita pasang karetnya. Setelah itu baru kita pasang untuk bohlam LED-nya ya. Posisinya yang ini di bagian bawah ya. Yang ini di bagian bawah nih. Oke, kita putar searah jarum jam atau berlawan arah jarum jam juga bisa. Setelah terpasang baru kita pasang untuk soket kabelnya. Memang dia agak keras ya, cuman ya bisa terpasang walaupun agak sedikit sempit. Drivernya kalau bisa diikat kabel tes atau di lem 3M ya, biar nggak kebentur kemana-mana. Ini saya coba biarkan saja seperti ini dulu. Oke, jadi sudah terpasang baik dan posisinya tuh sedikit miringnya seperti ini. Dia miringnya tuh menghadap jam 11 dan jam 5 ya. Jadi nggak lurus. Untuk cut off yang baik di reflektor H4 seperti ini ya. Nah, di sebelahnya itu saya masih pasang di halogen standar ya, 60/55 watt. Kita coba lihat perbandingan cahayanya. Nah, bisa kalian lihat sendiri, itu yang kiri masih halogen standar dan ini yang LED dari Autolek P3-nya ya. Kalau warna temperaturnya yang halogen standar itu kuningnya di 4000 Kelvin ya. Ini sedikit agak ke putih tapi warna itu lebih ke warm white. Yang mana ini cahayanya bukan putih bersih, putihnya itu lebih ke kuning dan ini bisa kalian lihat ya. Untuk hasil terangnya tentu saja yang LED ini lebih terang ya. Cut off-nya juga sama-sama baik nih. Ini bisa kalian lihat nih. Ini cut off-nya dan cahaya itu padat di bagian tengah. Untuk di mode high beam-nya, nah mode high beam-nya juga padat sekali ya. Kalau dari terangnya dan perbandingan dari halogen standar yang 60/55 watt dan LED 63 watt ya stabilnya yang kita hitung tadi, ini jauh lebih terang sih. Kita coba ukur luxnya berapa, jarak pengukuran saya akan coba ukur di 5 meter. Ini mobilnya saya mundurin lagi hingga 5 meter dari dinding dan saya coba ukur di salah satu sisinya, low beam maupun high beam. Oke, jadi mobilnya sudah saya mundurin sejauh 5 meter ya. Kita coba di mode low beam-nya dulu. Oke, 2600, 2700. Memang nggak terlalu tinggi ya kalau kita bandingkan sama LED-LED lain yang powernya itu sama. Karena color temperaturnya itu lebih ke kuning ya. Beda lagi kalau color temperaturnya di 6000 Kelvin pasti lebih tinggi lagi nih. 2700 ya paling tinggi. Kita coba cek di titik fokusnya di sini. Kita coba cari ke pengukuran maksimalnya. Oke, 2700 maksimal yang saya dapatkan untuk LED ini di mode low beam 2751 lux. Sekarang kita coba di mode high beam. Oke, posisi sudah di mode high beam. Tadi low beam dapat 2751 lux. Tergolong cukup tinggi ya, dan tentu saja dia lebih tinggi dari halogen standar. Di mode high beam pada LED ini, wow, ini mencapai 4200. Jadi kelihatan di sini mode high beamnya pedas. 4295 lux hampir mencapai 4300 ya. Maksimal yang saya dapatkan untuk LED ini di mode high beamnya, luxnya itu di 4295 lux. Cukup jauh nilainya dibanding sama low beam tadi yang 2700, high beamnya 4295 lux. Sekarang kita coba test drive untuk LED ini bagaimana hasilnya kalau sudah digunakan di jalan. Oke, hasil dari bohlam LED Autolek P3 nya seperti ini.
Yang bisa kalian perhatikan sendiri, warna temperaturnya luar biasa ya. Putihnya itu lebih ke kuning ya. Ini bisa kalian lihat lampu di sana itu putih bersih ya, perbandingan warna temperatur cahayanya. Yang mana ini akan sangat bagus kondisi cuaca hujan maupun berkabut. Tentu saja ini bisa nembus ya dengan temperatur warna seperti ini. Cut off-nya rapi ya, ini bisa kalian lihat. Cut off-nya rapi, kemudian di mode high beam-nya yang ini pedas sih. Jauh sorotan di mode high beam-nya bagus. Kalian bisa nilai sendiri dengan melihat hasil dari bohlam LED ini ya. Saya coba matikan dan saya coba dim. Sekarang kita coba test drive untuk bohlam LED dari Autolek P3 ini. Sini saya cuma gunakan di headlampnya saja terpasang bohlam LED ini tanpa nyalakan lampu lainnya. Oke, setelah saya gunakan untuk bohlam LED ini, jujur saja ini keren ya. Nilai positif dari saya untuk LED ini, pertama di warna temperaturnya. Warna cahaya itu benar-benar nyaman di mata ya. Saya merasa seperti menggunakan bohlam halogen standar, tapi lebih dari 2 kali lebih terang ya. Yang powernya itu masih tergolong sama. Karena color temperaturnya bisa kalian lihat. Kalau color temperatur di warna LED 3 color atau 3 warna cahaya, pasti putih kuningnya itu nggak tercampur bersih ya, tapi ini bisa kalian perhatikan. Lalu untuk di mode cut off-nya yang benar-benar rapi sekali ya, nggak ada glare ke atas yang saya rasakan, dan pengendara lawan arah pun nggak ada yang merasa silau dengan LED yang saya gunakan ini. Selanjutnya di mode high beam yang ini pedas ya, jauh sorotannya tuh luar biasa loh. Kalian bisa lihat sendiri tadi ya, pada saat saya test drive untuk bohlam LED ini di mode high beam ini, pedas dan sadis lah menurut saya nih. Padat ya di bagian tengahnya. Ini cocok buat kalian yang pengen karakter cahaya LED seperti halogen standar tapi lebih terang dan lebih bagus hasilnya ya. Memang kalau diperhatikan tadi ada cahaya yang over ya, yang garis-garis seperti ini, nggak terlalu rapi tapi tergolong cukup rapi lah. Tapi nggak ada blind spot ya, atau area yang nggak tersorot cahaya.
Ini bisa kalian lihat sendiri sih, tergolong cukup rapi untuk hasil sorotannya. Juga yang saya suka pada LED ini di color temperaturnya yang bagus. Jujur saja saya nyaman ya gunakan untuk LED ini. Nyamannya itu dari segi warna cahayanya yang nyaman di mata nih. Nah sih untuk LED ini daripada pakai yang 3 warna putih, kuning, dan kuning putih ya, ini lebih keren sih menurut saya. Pastinya dengan cahaya seperti ini bagus dalam kondisi cuaca hujan dan berkabut, apalagi dengan cuaca seperti ini yang sering hujan ya. Ini cocok sih buat kalian yang mencari bohlam LED yang bisa menembus kondisi cuaca hujan dan berkabut. Di jalanan aspal kering dia terlihat terang, juga di aspal basah dia masih kelihatan terang juga dengan temperatur warna seperti ini. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video, saya sudah sertakan untuk link pembeliannya tapi saya bukan penjualnya ya. Mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review dan test drive untuk bohlam LED dari Autolek dengan tipe P3 ini dengan color temperatur 4300 Kelvin soket H4. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Creative, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorial kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.